Baik, jadi sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Buka kegiatan hari ini dengan salam Jumat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi sebelumnya perkenalkan nama Ibu Niwayan Suari. Adik bisa manggil Ibu dengan Suari. Jadi nama adik siapa? Nama saya Nikoma Jelita Maharani. Ibu bisa panggil saya Jelita. Baik. Jadi sebelumnya apakah adik sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah. Oh ya, baiklah. Jadi Ibu jelaskan sedikit apa itu konseling. Ya, jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau guru BK yang diberikan kepada peserta didik atau konseli untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, jadi tujuan konseling ini adalah untuk memfasilitasi konseli dalam mengambil sebuah keputusan untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, untuk selanjutnya, sebelumnya apa kabar, Dik? Baik. Sudah makan? Sudah tadi, sudah sarapan. Ya, jadi sesuai kesepakatan kita kemarin, adik sudah siap mengikuti konseling ini tanpa adanya unsur keterpaksaan. Jadi adik mengikuti konseling ini atas kesukarelaan adik. Ya. Ya. Nah, jadi nanti adik tidak perlu merasa tegang atau khawatir dengan ibu karena konseling ini memiliki sebuah asas, di mana asas itu ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan, di mana asas keterbukaan ini adik tidak perlu menutup-nutupi lagi masalah yang adik hadapi. Jadi terbuka aja cerita sama ibu, karena di sini juga ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini nanti tidak ada orang lain yang mengetahui apa yang kita bicarakan hari ini di sini. Jadi seperti itu. Bisa dipahami, Dik? Bisa. Baiklah. Jadi untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin adik tanyakan atau yang ingin adik sampaikan sebelum kita lanjut lagi? Tidak ada. Baiklah. Jadi kita lanjut. Nah, bagaimana cara adik memandang diri adik sendiri seperti itu? Bagaimana caranya adik menggambarkan diri adik? Bisa disampaikan kepada ibu. Menggambarkan tuh maksudnya sehari-hari itu kayak gimana gitu? Ya, jadi adik itu seperti apa orangnya gitu? Saya orangnya tuh kalau pertama kenal sama orang tuh nggak terlalu akrab, tapi kalau udah kenal lama atau udah lama kenal itu udah bisa diajak bercanda, ngomong-ngomong. Terus saya juga orangnya susah nyari topik pembicaraan, jadi jarang mendahului bicara. Terus kalau kata saya orangnya menurut saya orangnya termasuk susah bergaul karena kalau ngomong sama orang lain tuh masih kayak gugup, tak canggung gitu. Terus juga saya kurang percaya diri kalau keluar rumah gitu, kurang percaya diri. Ya. Jadi adik itu orangnya susah untuk bergaul di luar rumah seperti itu ya. Jadi
ketika mempunyai teman belum akrab, adik terasa canggung. Ya, Ya. ya baik adik. Jadi untuk selanjutnya untuk pembelajaran daring bagaimana, Dik? Pembelajaran daring menurut saya kurang efektif, terus juga apa ya, bikin stres, bikin tekanan batin untuk saya karena tugasnya juga banyak, terus di sana kita juga nyari nilai kan, dan benar-benar tugasnya banyak dan itu deadline-nya mepet-mepet, jadi kadang-kadang pas buat tugas sering nangis karena kayak kok banyak banget tugasnya, bikin stres gitu kan, jadi kurang suka sama belajar daring. Mungkin hambatan apa saja yang adik hadapi selama proses pembelajaran sebelum daring atau sesudah daring seperti itu? Terus proses penghambatannya tuh kadang-kadang nggak ada sinyalnya gangguan, terus kepepet waktu itu sih. Fokus sebentar, Dik ya. Ya. Jadi mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Dik? Nggak ada. Itu aja sih yang kendalanya waktu daring. Mungkin sinyalnya nggak bagus waktu daring gitu. Apakah adik pernah mengalami kesulitan belajar atau gimana? Mungkin dalam proses belajarnya adik gimana? Dalam proses belajarnya kadang kesulitan juga karena gurunya juga jarang untuk menjelaskan materi, terus juga langsung ngasih tugas saja, yang kayak kadang-kadang tuh kayak sulit memahami mata pelajaran yang diajar sama gurunya gitu, dan juga kayak nggak tahu mau gimana karena emang nggak bisa memahami, kurang paham gitu. Ya, baik adik. Jadi setelah sekian adik cerita tadi masalah kendala dalam proses belajar adik maupun tentang diri adik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada ibu hari ini? Mungkin saya tuh kayak susah buat percaya diri. Kalau orang bilang kan banyak insecure-nya, kayak kurang cinta sama diri sendiri, terus kurang bersyukur karena nggak tahu kenapa saya kayak mikir diri saya tuh kurang kalau dibandingin sama orang lain, kurang dalam hal belajar, terus saya juga udah nggak punya motivasi untuk belajar, semangat untuk belajar itu udah nggak ada di dalam diri saya. Terus saya untuk ngelakuin hal aja tuh saya mager banget, kayak maunya rebahan aja gitu. Tapi saya juga ngekhawatirin masa depan saya, tapi sayanya yang kayak males gitu. Kadang-kadang saya berpikir masa depan saya tuh bagus atau enggak ya kalau saya kayak gini, kayak gitu. Baiklah adik, jadi sesuai yang adik sampaikan tadi, masalah belajar adik, entah itu adik merasa sangat terbebani atas tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya ya. Jadi apapun yang adik hadapi sebenarnya itu untuk kebaikan adik sendiri. Nah, untuk masalah tugas yang menurut adik itu menjadi beban, semua itu adalah kewajiban adik sebenarnya. Karena kita sebagai pelajar atau peserta didik memang seperti itu. Tugasnya adalah membuat tugas sekolah. Jadi, supaya adik tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, adik bisa membuat seperti jadwal. Hari ini saya akan mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Jadi setelah selesai itu, adik bisa merancang tugas mana yang akan diselesaikan selanjutnya. Seperti itu, adik. Nah, ya baik. Ada yang ingin disampaikan Iya. lagi? Tidak ada. Oh iya. Nah, untuk masalah adik mengenai kepercayaan diri adik itu, apakah kita bisa membuat jadwal
pertemuan selanjutnya? Bisa. Baiklah, nanti kita akan berdiskusi mengenai pertemuan kita selanjutnya untuk membahas permasalahan adik selanjutnya. Nah, untuk sekarang, apakah adik sudah melakukan apa yang menurut adik itu menyenangkan bagi diri adik untuk menjalankan proses pembelajaran ini? Maksudnya supaya tidak ada keterpaksaan untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Mungkin adik pernah tidak mengikuti pembelajaran selama daring ini karena adik tidak mood atau ada masalah seperti itu. Mungkin bisa disampaikan? Saya kalau belajar daring selalu ikut walaupun agak walaupun nggak mood, saya selalu ikut. Terus saya juga berusaha untuk membuat diri saya tuh terus bahagia, terus mood, biar melakukan sesuatu juga bagus gitu. Saya juga kadang-kadang dengerin lagu sambil belajar biar moodnya dapat lagi kayak gitu sih. Baik, bagus sekali adik ya. Jadi adik sudah mempunyai sebuah cara untuk menghadapi sikap malas adik seperti itu. Bisa dibilang sikap malas untuk belajar. Jadi adik sudah mempunyai solusi atas permasalahan yang adik hadapi dalam proses pembelajaran. Jadi saran ibu, adik lakukan apa yang adik suka selama kegiatan itu bersifat positif. Jadi tetap semangat, walaupun ini belajar daring, tidak apa, kita tetap belajar. Jadi guru juga sudah memfasilitasi kita materi, ataukah diberikan tugas, walaupun tidak dijelaskan secara detail sama guru, kita juga bisa mencari materi tersebut di internet, karena teknologi sekarang sudah semakin canggih seperti itu, adik. Nah, bagaimana adik? Apakah pertemuan hari ini ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah mendapatkan apa-apa saja yang adik inginkan di pertemuan hari ini? Tidak ada lagi dipertanyakan, udah bisa dimengerti. Baiklah, jadi nanti kita akan membuat kesepakatan kembali untuk pertemuan selanjutnya melalui via chat di WA, tidak apa. Baiklah, jika tidak ada yang ingin adik sampaikan kembali dan sudah merasa puas pada pertemuan hari ini, mari kita akhiri kegiatan hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, sekarang Ibu minta adik memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan ini. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja Ibu akan akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Nih, tidak lupa Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik pada hari ini untuk mengikuti konseling hari ini. Adik sangat luar biasa. Jadi tetap jaga semangat dan motivasi belajarnya ditingkatkan lagi. Semangat. Ya Kak, ya Bu. Makasih. Ya, terima kasih adik. Ya, sama-sama.